Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagian besar dari kita pernah mengalami beberapa tingkat gangguan pencernaan, perut kembung, mual atau kram perut selama bersepeda. Umumnya, masalah ini adalah gangguan ringan. Tetapi bagi sebagian orang, masalah ini dapat menyebabkan kesengsaraan. Dan tidak ada yang ingin sengsara saat bersepeda. Bila gangguan pencernaan tersebut sering dialami, maka kemungkinan kita menderita asam lambung kronis. Ada dua kondisi umum yang dirasakan orang berkaitan dengan permasalahan asam lambung. Pertama, menderita asam lambung kronis yang dikenal sebagai GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Dan yang kedua, menderita MAH, atau dalam bahasa medisnya disebut dispepsia. Untuk memahami mengapa tubuh bereaksi negatif saat bersepeda, khususnya GERD, dan bagaimana cara mengurangi reaksi negatif tersebut, serta apa manfaat bersepeda untuk penderita asam lambung kronis, mari kita bahas lebih lanjut. GERD, asam lambung kronis. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease atau reflux asam mengacu kepada kondisi di mana asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Kondisi ini terjadi bila kita merasakan kerongkongan seperti terbakar, bahkan kita merasakan rasa asam atau pahit bila asam lambung sudah mencapai tenggorokan. Di antara kerongkongan dan lambung terdapat pintu lambung yang berbentuk sebuah cincin otot yang disebut sphincter esophagus. Otot sphincter ini biasanya bertugas untuk membuka dan menutup kerongkongan sesuai kebutuhan. Bila sphincter esophagus tidak tertutup rapat, maka asam lambung bisa mengalir kembali ke kerongkongan. Terbukanya sphincter esophagus bisa disebabkan oleh mengendur atau melemahnya otot sphincter esophagus, desakan lemak di sekitar perut, atau tekanan gas dari lambung. Bersepeda dan GERD. Ketika kita bersepeda, apalagi dengan intensitas yang tinggi, tubuh akan memfokuskan aliran darah ke otot yang sedang bekerja dan sedikit mengabaikan sistem pencernaan. Kondisi ini menyebabkan perubahan fisiologis pada saluran pencernaan, termasuk penurunan aktivitas tonus sphincter esophagus. Nah, pintu lambung yang kurang tenaga ini menyebabkan sphincter esophagus tidak tertutup rapat. Bila kadar gas dalam lambung tinggi atau banyak nutrisi yang belum dicerna, maka asam lambung bisa terdesak menerobos sphincter esophagus dan terjadilah GERD. Kondisi berikutnya adalah posisi bersepeda. Posisi bersepeda yang menunduk, aerodinamis, berpotensi terjadinya GERD. Posisi tubuh yang merunduk akan menekan perut dan dada lebih keras, yang pada akhirnya akan menekan lambung kita, yang bisa memicu gejala. Pernapasan yang cepat ketika bersepeda dengan intensitas tinggi berpotensi pesepeda menelan udara yang dapat mengendurkan atau membuka sphincter esophagus. Di samping itu, lambung juga berpotensi tertekan oleh lemak di sekitar perut, terutama bagi pesepeda dengan berat badan besar. Di samping itu, penurunan aliran darah juga menurunkan proses mencerna makanan. Akibatnya, makanan atau minuman menumpuk di lambung. Kondisi ini memberi peluang lebih besar bagi bakteri usus untuk memfermentasi makanan yang tidak tercerna yang ada di usus. Konsekuensi dari fermentasi ini adalah gas yang berlebihan. Fermentasi akan cepat terjadi bila makanan yang masuk sulit dicerna, seperti lemak dan lain-lain. Juga hindari minuman yang banyak mengandung fruktosa, seperti minuman dengan gula pasir. Makanan yang tidak tercerna dengan cepat juga berpotensi menekan asam lambung ke kerongkongan akibat guncangan selama bersepeda. Apa yang harus dilakukan? Dari paparan sebelumnya,
dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya GERD adalah lambung tertekan oleh lemak di sekitar perut, atau tertekan karena posisi bersepeda yang aerodinamis. Di samping itu, guncangan ketika bersepeda juga turut mendorong asam lambung memasuki kerongkongan, dan aktivitas fisik turut mempengaruhi kinerja tonus sphincter esofagus. Semakin tinggi aktivitas fisik, maka semakin berkurang aliran darah yang memasuki sistem pencernaan. Oleh karena itu, bagi pesepeda yang menderita asam lambung kronis atau gastroesophageal reflux disease, hendaknya menggunakan sepeda yang posisi duduknya lebih tegak. Sepeda yang menggunakan drop bar kurang ideal bagi penderita asam lambung kronis, dan hendaknya bersepeda dengan intensitas sedang, sehingga sistem pencernaan tidak terlalu kehilangan aliran darah. Di samping itu, bersepeda dengan intensitas rendah hingga sedang adalah cara terbaik untuk membakar lemak, sehingga bisa menurunkan berat badan secara bertahap dengan diimbangi oleh pola makan yang sehat. Bersepeda dengan intensitas sedang artinya bersepeda dengan kecepatan antara 15 hingga 20 km per jam dan dilakukan di jalan yang datar. Semakin datar semakin baik, karena akan mengurangi guncangan sepeda yang bisa memicu GERD. Bila kondisi jalan-jalan di kota kita berbukit, sehingga sulit untuk bersepeda dengan intensitas sedang, atau permukaan jalan yang tidak mulus, selama kondisi asam lambung memuncak, kita bisa mengganti bersepeda di luar ruang dengan bersepeda di dalam ruang. Bersepeda dengan metode puasa sangat baik untuk pesepeda dengan masalah asam lambung kronis. Hindari mengkonsumsi makanan berat yang sulit dicerna 3 jam sebelum bersepeda. Ketika bersepeda, pastikan tubuh selalu terhidrasi dengan baik, khususnya minuman olahraga, agar pH lambung terjaga dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.